Episode kali ini gue membahas tentang hilangnya seorang founder startup bernama Kecilin.id. Dia dilaporkan hilang di laut dengan meninggalkan barang-barang pribadinya seperti KTP, ponsel, dan juga surat permintaan maaf di dalam sebuah kantong di Pantai Pandan Payung, Bantul, Yogyakarta. Namun, dugaannya kalau si founder tersebut itu sebenarnya tidak hilang, tapi menghilang karena sedang menghadapi masalah hukum. Masalah e-fishery belum selesai, sudah ada lagi nih kasus dari founder startup yang lain. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. For your information, si founder ini mendirikan sebuah startup yang bernama Kecilin.id. Dan konon di usia 17 tahun, dia tuh sudah menciptakan algoritma kompresi data yang revolusioner. Bahkan Google pun juga mengundang dia ke markasnya di California. Jadi aplikasi dia ini diklaim bisa mengompres file hingga 99% tanpa kehilangan kualitasnya. Ini mirip banget dengan Pied Piper, kalau lu yang pernah nonton TV series Silicon Valley di HBO. Mirip banget cara kerjanya. Jadi misalnya nih, gua ambil contoh gampangnya ya. Ada file videonya tuh makan sampai 10 giga. Nah, itu kan kalau misalnya ditaruh di server atau lu taruh di storage, harddisk lu, atau mungkin di eksternal harddisk lu, itu kan makan storage gede. Untuk satu file dengan size seperti itu, of course, jadi boros nih storage-nya. Mungkin lu masih pengen taruh file-file lain ke dalam harddisk lu. Dengan aplikasi ini, file yang tadinya 10 GB itu bisa dikompres, let's say di bawah 1 GB, tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, untuk skala perusahaan yang lebih gede, of course ini sangat-sangat bisa menghemat biaya, bahkan hingga miliaran rupiah. Dan startup ini juga sudah mendapatkan pendanaan seri A, sekitar 40 juta US dollar, atau 654 miliar rupiah. Nah, tapi di balik semua itu, pada 9 Februari 2025, si founder tersebut dilaporkan hilang di Pantai Pandan Payung, Bantul, Yogyakarta. Seperti yang gue sebut di awal, barang-barang pribadi seperti KTP, handphone, itu ditemukan dalam kantong plastik putih oleh seorang penjaga warung. Tapi di dalam kantongnya ternyata juga ada surat permintaan maaf yang ditujukan kepada keluarganya. Saksi melihat si founder ini berjalan ke arah pantai setelah memesan minuman di warung. Setelah itu, ia nggak kelihatan lagi. Tim SAR gabungan, polisi setempat, dan keluarga telah melakukan pencarian intensif. Tapi per gua recording video ini, belum ada tanda-tanda keberadaannya. Jadi masih belum tahu tuh dia ada di mana, apakah benar-benar hilang, apakah sudah meninggal, atau kemana. Nah, akhirnya kan menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kasus bundir, kecelakaan, atau ada motif lain di baliknya? Karena kenapa? Sebelum hilang, si founder ini sedang menghadapi masalah hukum. Pada November 2024, ia dilaporkan ke Polresta Sleman atas dugaan penipuan investasi. Ia diduga meminjam 150 juta rupiah dengan janji mengembalikannya setelah menyelesaikan proyek pemerintah senilai 13 miliar rupiah. Namun, sejak Agustus 2024, dia nggak bisa dihubungi oleh pelapor. Nah, polisi menjeratnya dengan pasal 378 penipuan dan 372 KUHP penggelapan, dan founder ini juga sudah mangkir 2 kali dari panggilan pemeriksaan. Diduga tekanan hukum inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab ia hilang. Sekali lagi ya, sampai per gua recording video ini, ada banyak spekulasi tentang hilangnya founder tersebut. Beberapa orang menduga ini adalah upaya lari dari tuntutan hukum. Tapi juga ada yang bilang dia bundir karena akibat tekanan dari kasus ini. Tapi ada juga yang bilang dia itu nggak hilang, tapi menghilangkan diri. Kita belum tahu. Nanti kalau ada perkembangan update dari kasus ini, gua akan bikin update-nya ke lu. Sebelum aku tutup, ada hal yang menarik. Ini update terakhir yang gue dapat. Kalau pelapor chatnya dia di Instagram baru saja dilihat statusnya oleh si founder. Jadi kalau chat lu kebaca kan kelihatan tuh tulisan seen berapa menit yang lalu. Itu baru aja dibaca. Pertanyaannya adalah siapakah yang baca? Apakah si founder atau orang lain?
Nah, dari kejadian ini menambah daftar untuk kesekian kalinya ada founder startup yang bermasalah dengan hukum, dengan kasus fraud atau scam. Gue nggak tahu ini nanti ujung dari kasus ini akan seperti apa, karena masih menunggu update. Tapi kalau memang ternyata ini memang akarnya dari penipuan yang dilakukan oleh si founder, tentu saja ini akan menjadi pukulan yang berat untuk kesekian kalinya ke industri startup di Indonesia. Yang akan membuat di mata dunia kalau founder-founder startup di Indonesia itu tidak bisa lagi dipercaya, tidak lagi punya kredibilitas karena kasus-kasus seperti ini jadi bermunculan ke permukaan. Gue tahu menjalankan bisnis itu nggak gampang, makanya di beberapa kesempatan pun gue juga selalu bilang, nggak semua orang itu memang layak untuk menjadi entrepreneur. Makanya buat lu yang mungkin pengen menjadi entrepreneur, persiapkanlah diri lu dengan baik. Karena ini bukan hanya sekedar masalah lu pengen punya bisnis doang, tapi juga masalah mental. Karena it's never easy to be an entrepreneur. Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau lu mungkin punya pendapat, lu mungkin punya cerita atau tahu informasi tentang kasus ini, boleh langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.